Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sidik, RT 18 RW 9, Dusun Sukasari, Desa Janggala, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis. Saya ini sebagai mungkin bisa dikatakan yang memproduksi sotong home industry. Sebelumnya saya tuh dulunya sih bukan pabrik sotong, saya pedagang keliling di mobil, yang ngelilingin produksi tahu bulat. Nah, tahu bulat itu waktu saya pertama jualan itu tahun 2011. Nah, di situ 2011 sampai 2014 lagi booming-boomingnya. Di situ ada ide pembuatan sotong. Jadi buat nemenin tahu bulatnya gitu. Kalau dulu kan jualannya cuman tahu bulat, tapi sekarang ada sotong. Dari situ saya berapa tahun kemudian sotong saya langsung membuat sendiri gitu, ini juga pengalaman dari bos saya di Ciamis. Saya juga ini mungkin dibilangnya anak cabangnya yang dari Ciamis, yaitu sotongnya Bu Haji Imas dari Desa Jelat, Ciamis. Makanya di sini saya memproduksi sebagai cabang dari Ciamis, namanya sotong Harapan Sandi, kayak yang di Ciamis. Pemasaran saya juga di daerah Tegal, di Klaten, Jogja, juga di Bandung ada, Sumedang ada. Makanya lah saya langsung inisiatif membuka sendiri sotong tersebut. Itu hanya tepung terigu sama tepung singkong. Kalau orang Sunda aci sampe gitu. Di situ mungkin ada racikan-racikan yang lainnya, yang penyedapnya bisa bikin gurihnya, renyahnya gitu. Disitulah di mixer dulu sebelum menjadi sotong itu. Kalau kintalan itu mungkin bisa dihitungan mungkin ya sekitar 2 kintal lah, antara aci tarigu sama aci sampe singkong itu, Pak. Jadi kalau dibutir mungkin per hari sekitar 20.000 butir sotong. Ini sih masih kecil-kecilan. Mungkin kalau yang lainnya bisa mungkin lebih banyak kalau di pabrik lain gitu. Untuk saat ini berarti kompornya ada 5 kompor itu, personilnya 2 orang, berarti 10 sama mixer 1, 11 sama packing ya sekitar 15 orang karyawan sementara ini. Ya, pemasarannya yang udah pasti sih pertama ke daerah Tegal, kedua ke Jogja, ketiga ke Bandung, keempat ke daerah Sumedang, dan ada yang lain-lainnya yang pesanan ke daerah Jawa Timur, Jakarta juga ada. Kendalanya mungkin kalau bahan bakunya seperti kurang bagus, seperti acinya tuh mungkin udah lama ya. Nah, di situ kendalanya gimana ya, agak pada pecah itu dari bahan baku. Terus kadang-kadang udah nyampe lokasi
dari pedagang komplain, katanya ini sotongnya kuning, lengket. Itu kadang-kadang dari air juga pengaruh, tapi alhamdulillah kalau air saya di sini bagus lah. Paling dari bahan baku, kadang-kadang bahan bakunya yang udah agak lama gitu. Kalau harga sotong kalau jual ke pasaran kan pedagang 500. Kalau saya ngejatuhin harga ke pedagang saya kan itu 230 per butir. Kalau pedagang itu ke pedagang. Nah kalau pedagang kan jualnya di lapangan tuh 500-an per butir. Kalau harga dari saya tuh 230 rupiah per butirnya. Isi satu kantong itu cuman 10 biji satu kantongnya. Kalau satu dusnya itu rata-rata satu dusnya 500 piece. Jelas pengaruh sekali. Sebabnya gini, biasanya pedagang yang omsetnya mungkin di atas 2.000-2.500 per hari, sekarang paling setengahnya, karena di jalannya, di gangnya banyak yang ditutup. Terus kadang-kadang yang biasa dagangnya malam, dia cuman sampai maghrib karena nggak boleh jualan malam. Otomatis kan kesannya juga omsetnya menurun gitu. Jadi sangat-sangat pengaruh sekali. Pandemi PPKM ya itu yang dibilang PPKM itu sangat-sangat pengaruh sekali. Di sini ada ketentuan mungkin dari sesepuh masjid ya, di sini di daerah Sukasari ini setiap hari Senin itu ada pengajian ibu-ibu. Itu instruksinya setiap hari Senin tuh mohon semua pabrik sotong yang ada di Sukasari khususnya di stop dulu sampai duhur. Nah nanti bisa produksi, dari duhur bisa produksi. Ya kita ngikutin aturan yang ada di daerah sini gitu. Kalau ngitung biji, kita ngitungnya dari per jolang. Seumpamanya satu kompor dia bisa sampai 5 jolang, berarti 5 dikali 1.400 gitu aja. Berarti dari satu jolangnya 1.400. Umpamanya dia dapat 5, berarti berapa? Sekitar 7.000-an lah ya. 700 butiran. Lebih malah 700. 1.500 kali 5 berarti 5.000 ya. Dia 7.000-an lah. Di rata-rata 7.000 per kompor satu orang. Satu kompor berarti orangnya 2 orang gitu. Dulunya ya itu, saya tuh dulunya kan sebagai pedagang keliling. Kalau dulunya saya kan sebelum dagang tahu bulat sama sotong ini, sebelum saya membuat pabrik kecil-kecilan ini, saya pedagang buah-buahan di daerah Jabotabek lah. Nah dari situ saya pulang kampung jualan tahu 2011 itu ya, saya sambil jualan sotong juga. Nah di situ saya ngomong-ngomong sama bos saya yang di Ciamis, saya ya ditunjuk untuk buka sendiri di rumah sendiri. Tadinya kan ngambil sotongnya dari Ciamis, dari Jelat, nama sotong Harapan Sandi itu. Jadi ada yang memberikan motivasi? Iya, ada yang mendukung saya lah. Ada yang mendukung saya supaya coba di rumah bikin sendiri. Nanti saya ajarin ininya. Ya alhamdulillah ada yang ngedukung. Tadinya sih saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Cuman saya dikasih kepercayaan untuk buka sendiri. Ide-idenya juga dari dia gitu. Kita menjalani. Ya akhirnya saya juga bisa buka sendiri gitu. Untuk saat ini belum ada, cuman waktu kemarin itu ada panggilan dari Kepala Desa Jenggala terkait ya mungkin dia mendukung produksi sotong ini dan tahu bulat ini. Tapi kalau untuk rutin belum ada gitu. Cuman pernah dipanggil semua yang produksi sotong, tahu bulat itu pernah dipanggil ke desa untuk diberi pengarahan
terus di situ sharing apa-apa juga ada di situ, baru sekali gitu. Oh, di daerah Janggala ini banyak, sekitar adalah 10 lokasi ya yang saya tahu itu. 10 lokasi ada, selain saya banyak. Kalau harapan saya sih mungkin terutama kepada pemerintah ya, bisa memperhatikan usaha-usaha kecil ini gitu kan ya. Di samping saya membuka perusahaan kecil ini, mungkin masyarakat setempat juga kebantu. Tadinya penganggur apa nggak ada kerjaan ya, sedikit kebantulah untuk penghasilan sehari-hari. Jadi sistemnya bukan per butir, jadi upahnya itu per adonan, per jolang gitu. Jadi satu jolang itu 35.000 per jolang. Nah di situ kalau karyawannya sehari dapatnya 10 jolang, berarti 350 per hari. Kalau 10 jolang, pokoknya dari per jolang itu 35.000 gitu. Ya memang sedikit menurun, bahkan jauh gitu ya. Masalahnya kan yang hambatannya yang dagangnya di lokasi itu kan jalan-jalan banyak ditutup, terus nggak maksimal dagangnya, waktunya terbatas, otomatis hampir 50% lah penurunan dari hari normal gitu kan. Kalau pedagang-pedagang udah normal biasanya gitu kan, per hari itu omsetnya lumayan. Kalau sekarang setengahnya lah gitu. Oh bisa, bisa kalau umpamanya ada di orang-orang yang mau ya tertarik lah dengan jualan tahu bulat ataupun sotong saya, bisa menghubungi nomor saya, WA saya juga ada ya, yang tertera di bawah layar kaca ini.